Liburan semester pun tiba, kampus sepi, dan kami memutuskan untuk healing mencari udara segar. Semua berawal dari grup WhatsApp. Arif kirim meme, mending nyasar di hutan, daripada nyasar di hati dosen pembimbing. Lalu dibales temanku yang lain. Yuk, Rinjani, sekali seumur hidup. Dan gitu aja, tanpa banyak mikir, kami berenam siap berangkat. Dari Surabaya kami motoran malam-malam. Boncengan, bawa ransel segede galon, berhenti di warung pinggir jalan buat makan rawon. Ketawa sepanjang jalan kayak nggak kenal lelah. Kami muda, kami sok kuat. Dan kami pikir, kami nggak bakal kenapa-kenapa. Waktu itu aku nggak tahu bahwa perjalanan nekat ini akan jadi cerita paling susah yang pernah aku ceritakan. Namanya Rika, sahabat sekamarku di kos. Teman diskusi, teman nonton drakor, teman ngeluhin dosen yang nggak bales chat. Dan juga teman paling cerewet selama perjalanan ini. Rika selalu punya energi aneh. Dia ketawa paling kenceng, nyanyi paling keras, dan tiap kali kami kelelahan, dia yang teriak duluan. Yuk bisa yuk. Tapi aku tahu betul, Rika bukan pendaki. Bahkan nanjak tangga kampus aja dia suka ngeluh. Makanya waktu dia bilang, gue pengen coba naik gunung sekali aja Tan. Nanti kalau udah kerja, takutnya nggak sempet. Aku cuma senyum dan jawab, ya udah, kita bareng-bareng ya. Aku nggak tahu, apakah dari awal dia cuma pengen terlihat kuat, atau sebenarnya dia cuma nggak pengen jadi satu-satunya yang tinggal di rumah saat yang lain sedang berpetualang. Kami tiba di base camp saat langit mulai meredup. Awan menggantung rendah di atas kepala, dan udara terasa lebih dingin dari yang kami bayangkan. Satu persatu jaket tebal mulai dipakai, dan napas kami mulai berubah jadi uap tipis. Tapi tidak ada satupun dari kami yang mengeluh. Malah sebaliknya, kami tertawa. Entah karena senang akhirnya sampai, atau karena sedang berusaha menutupi gugup yang mulai terasa di dada. Warung kecil di dekat base camp jadi tempat pertama kami mampir. Kami duduk di bangku kayu panjang, menggosok-gosok tangan di atas mangkuk mie rebus yang mengepul. Gelas teh manis panas jadi rebutan, dan canda ringan mulai mengalir lagi. Rika duduk di sebelahku, tangannya memeluk lutut, senyumnya tipis. Dia nggak banyak bicara, tapi sesekali matanya memejam, menikmati uap hangat mie di bawah wajahnya. Aku pikir saat itu dia hanya lelah karena perjalanan panjang. Dan aku juga terlalu lelah untuk benar-benar memperhatikan. Seorang warga mendekat, menawarkan tempat untuk pasang tenda sebelum pendakian. Kami saling pandang, dan sepakat. Malam ini kita istirahat dulu, besok pagi baru mulai jalan. Saat malam tiba, kabut mulai turun perlahan dari lereng atas. Tenda kami berdiri rapat-rapat dengan suara langkah orang lain yang juga baru tiba, menyelusup di antara bayangan pohon. Di dalam tenda, kami berdesakan seperti ikan dalam kaleng. Tapi tawa masih terdengar. Lelucon receh dilempar satu persatu. Seseorang kentut, yang lain teriak jijik. Dan entah kenapa, itu terasa begitu hangat. Tidak ada satupun dari kami yang tahu kalau malam itu adalah malam terakhir, kami semua bersama-sama dalam satu tenda. Perjalanan kami lanjut keesokan paginya. Langkah demi langkah mulai terasa berat, tapi semangat masih terjaga. Sampai akhirnya. Di tengah jalur menuju Pelawangan, Rika mulai tertinggal jauh. Napasnya pendek, kakinya gemetar tiap kali melangkah. Dan matanya, seperti kehilangan fokus. Kita istirahat dulu ya. Aku tarik tangannya, mengajaknya duduk di batu besar dekat jalur setapak. Teman-teman kami berhenti sejenak, menatap kami ragu. Lalu salah satu dari mereka berkata, masih jauh ke atas, tapi bisa kok nyusul nanti. Gimana? Aku menoleh ke Rika. Dia mengangguk pelan, sambil paksa. Anda masih akan terus pergi ke dokter? Kalian lanjut aja dulu, aku capek banget. Takutnya malah nyusahin kalau maksa ikut. Lalu dia melirik ke arahku dan menambahkan, Tania temenin aku di sini bentar ya. Nanti kalau udah baikan, kita nyusul bareng. Aku mengangguk, tanpa pikir panjang. Teman-teman pun berpamitan, satu persatu. Langkah mereka perlahan menghilang di balik pohon dan kabut. Sambil sesekali menengok ke belakang, memberi semangat dari kejauhan. Lalu, tinggallah kami berdua. Aku dan Rika. Di pos 3, di bawah pohon besar, dengan sisa kabut tipis yang mulai menebal. Kami duduk diam. Hanya suara burung dan sesekali angin melintasi celah daun. Dan di titik itulah, tanpa sadar, cerita kami mulai berubah arah. Siangnya, langit mulai kelabu. Tapi Rika bilang dia sudah merasa agak baikan. Jadi kami sepakat untuk mulai jalan pelan-pelan, menyusul teman-teman ke atas. Kami rapikan tas, minum sedikit, dan mulai melangkah. Aku ingat betul. Baru 5 menit kami berjalan. Kabut mulai turun. Tipis, tapi cepat sekali menebal.
Pohon-pohon yang tadinya terlihat jelas di depan mata, kini mulai samar. Jalur setapak yang kami ikuti perlahan menghilang. Langkah kami melambat, lalu berhenti. Ini jalurnya ke kanan atau ke kiri, Tan? Rika bertanya dengan suara rendah. Aku menatap sekeliling, mencoba mencari tanda. Tapi semua terlihat sama. Tanah lembab, akar pohon, semak-semak. Aku buka ponsel. Tak ada sinyal. Kompas manual. Tertinggal di tas besar yang dibawa Arif. GPS offline. Baterainya sekarat. Dan jalur yang tadinya jelas, kini hilang dalam putihnya kabut. Kami panik, tapi mencoba tetap tenang. Balik aja ke tempat tadi, yuk, kataku. Tapi langkah kembali pun sama membingungkannya. Tidak ada tanda, tidak ada suara. Hutan seakan menelan semuanya. Lalu kami diam. Di tengah kabut, berdiri tanpa arah. Aku genggam tangan Rika yang mulai dingin. Dan entah kenapa, hatiku terasa sangat sunyi. Kami pun memutuskan untuk turun, mencoba kembali ke tempat semula. Tapi semua terasa asing. Tanahnya basah, licin, dan tidak ada satupun tanda yang kami kenali. Langit makin gelap. Kabut belum pergi, dan sekarang hujan turun. Lembut awalnya. Lalu deras. Kami tak sempat membangun tenda. Kami buru-buru mencari tempat berteduh. Ada pohon besar tumbang di sisi kiri lereng. Kami berlindung di sana. Angin dingin meniup wajah kami tanpa ampun. Baju kami basah, dan tubuh mulai menggigil. Aku keluarkan senter. Kuklik. Menyala. Lalu redup. Kupukul-pukul senter perlahan, berharap baterainya masih cukup. Tapi hanya berkedip, lalu mati total. Tan, kalau kita nggak bisa nyalain senter, kita nggak bisa lihat jalan pulang. Rika menggenggam lututnya, bibirnya mulai biru. Aku hanya mengangguk, mencoba tetap kuat. Hari berganti senja berganti malam. Dan kami masih di situ. Dingin, panik, dan mulai lelah. Hujan mengguyur kami habis-habisan. Jaket yang tadinya terasa hangat, kini basah kuyup dan berat menempel di badan. Kami hanya bisa meringkuk di bawah pohon. Beberapa jam kemudian, hujan akhirnya reda. Tidak sepenuhnya berhenti, tapi cukup untuk membuat kami bisa bergerak. Tanah masih becek. Kabut belum naik. Tubuh kami menggigil tak karuan. Kita harus cari tempat buat pasang tenda, kataku lemah. Rika mengangguk pelan. Matanya merah. Wajahnya makin pucat. Dengan tangan gemetar dan cahaya senter ponsel yang hampir habis, kami susuri jalur yang tak jelas arah. Lalu menemukannya. Sebidang kecil tanah agak datar, di samping batu besar. Kami bergegas. Tenda darurat kami pasang seadanya. Miring. Tepiannya lembab. Tapi cukup untuk 2 orang wanita yang kelelahan bisa meringkuk dan bersandar satu sama lain. Maaf ya Tan, jadi nyusahin. Suara Rika pelan sekali. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Walau bibirku sendiri ikut gemetar. Nggak ada yang nyusahin. Kita istirahat aja dulu. Besok kita turun bareng. Itu kalimat yang kupaksakan keluar. Karena kenyataannya, aku pun takut. Kami tidur bersandar. Bergantian terbangun karena dingin yang menggigit kulit. Setiap suara ranting yang jatuh membuatku siaga. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan sunyi yang menyelimuti. Di tengah malam, Rika tiba-tiba menggenggam tanganku kuat-kuat. Tanganku mati rasa, tapi aku masih bisa dengar suara kamu. Aku memeluk dia erat, berharap pagi segera datang. Tapi aku tahu, malam ini terlalu panjang. Matahari belum benar-benar muncul. Langit hanya berubah sedikit, lebih abu-abu dari malam sebelumnya. Tapi dingin, masih sama, bahkan lebih menusuk. Rika belum membuka mata sejak semalam. Nafasnya berat, tidak teratur. Setiap tarikan nafas terdengar seperti perjuangan. Aku bangunkan dia perlahan. Rik, bangun yuk. Kita harus cari jalan turun. Tidak ada jawaban. Hanya matanya yang bergerak pelan, membuka sedikit. Tan, aku nggak kuat. Suara itu pelan sekali, nyaris seperti bisikan yang terbawa angin. Kamu kuat, kita udah sampai sejauh ini. Cuma perlu sedikit lagi. Aku menggenggam tangannya, tapi dia tidak menggenggam balik. Lalu tiba-tiba dia menatapku, tajam, tapi juga damai. Tan, kalau nanti kamu yang selamat, boleh minta tolong tulisin sesuatu. Aku menelan ludah. Kepalaku mengangguk, meski hatiku seperti diremas dari dalam. Aku keluarkan sobekan kertas catatan logistik dari kantong ransel, dan sebuah ballpoint kecil. Tanganku gemetar, tapi aku siap. Tulis ya Tan. Dia mulai menyebutkan kalimat demi kalimat, pelan, seperti sedang membaca dari dalam hati. Dan aku menulis, dengan air mata yang tak bisa lagi kutahan, dengan suara Rika yang semakin pelan, dan dingin yang makin menusuk tulang.
Aku tahu, ini bukan sekadar pesan. Ini adalah warisan terakhir seorang sahabat yang tahu dia mungkin tak akan pulang. Suara Rika begitu pelan, seperti bisikan angin yang nyaris tak sempat kudengar. Ku genggam ballpoint. Kertas kecil di tanganku basah di sudut-sudutnya. Tapi aku siap. Kalau nanti kamu yang selamat, bilang ke mereka, aku senang banget bisa ikut naik gunung ini. Aku mulai menulis. Setiap katanya menancap. Bilang ke mama, maaf aku gak dengerin kata-katanya untuk di rumah saja. Tapi aku gak nyesel. Aku menunduk. Air mataku jatuh satu-satu di atas kertas itu. Tapi tanganku tetap bergerak. Bilang ke Arif, aku suka dia dari lama. Cuma aku tahu dia gak pernah lihat aku lebih dari teman. Dan itu gak apa-apa. Aku menatap Rika. Dia tersenyum kecil. Matanya masih terbuka, meski sayu. Tulis juga, makasih ya Tan. Udah nemenin aku di detik terakhir. Kamu sahabat terbaik yang aku punya. Kertas itu penuh coretan. Tapi rasanya masih kurang. Masih banyak yang ingin ditulis. Tapi napas Rika mulai pendek. Tubuhnya makin dingin. Matanya mulai mengembun. Udah cukup, bisiknya. Sekarang peluk aku ya Tan. Biar aku gak dingin. Dan aku... Kertas itu kusimpan dekat dada. Seperti menjaga nyawa yang sedang berpamitan. Di balik tenda yang miring, di tengah kabut dan sunyi yang membeku. Aku tahu, dunia takkan pernah sama lagi setelah ini. Entah berapa lama aku memeluknya. Rika masih bersandar di tubuhku. Tangannya tetap kugenggam erat. Napasnya makin jarang. Tubuhnya makin dingin. Tapi matanya sesekali masih terbuka, menatapku, atau menatap langit yang tak terlihat dari balik tenda. Aku ngantuk banget, Tan. Itu kalimat terakhir yang kudengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk, meski hatiku retak pelan-pelan, seperti kaca yang nyaris pecah. Rika bersandar lebih berat. Kepalanya jatuh di bahuku. Tubuhnya tidak lagi bergerak. Aku tetap diam. Tidak menangis, tidak menjerit. Aku hanya memeluknya, lebih erat dari sebelumnya. Seakan kalau kupeluk cukup kuat, dia akan kembali bernapas. Tapi dia tidak kembali. Di luar, kabut masih tebal. Angin pagi belum benar-benar datang. Dan aku tahu, sahabatku telah pergi. Aku tak tahu pasti jam berapa. Ponselku sudah mati sejak kemarin. Tapi aku tahu itu pagi, karena langit sedikit lebih terang meski kabut belum mengalah. Tubuhku kaku. Aku masih dalam posisi memeluk Rika. Kupikir aku hanya tertidur sebentar, tapi rupanya aku sempat pingsan. Lalu suara itu datang, langkah kaki, terseret pelan di tanah basah. Aku tak langsung sadar, tapi ketika sorot cahaya senter menembus kabut tipis tenda kami, aku sontak bangkit. Separuh bingung, separuh berharap. Tenda kami disibak, dan seorang pria muncul, wajahnya serius, bahunya basah karena embun dan peluh. Masya Allah, katanya pelan. Dia berlutut, meletakkan tasnya, dan memeriksa kami. Tangannya sigap, tapi matanya tampak menyimpan sedih yang dalam saat melihat Rika yang sudah dingin dan pucat. Dia menatapku. Aku agam. Kamu bisa berdiri? Suaranya tenang, tapi jelas. Aku mengangguk lemah, lalu menangis. Untuk pertama kalinya sejak semalam. Dia tak banyak bertanya. Dia hanya membuka matras lipat, mengangkat tubuh Rika dengan hati-hati, lalu memanggil temannya lewat HT. Tak lama, 2 orang tim rescue lain muncul dari balik kabut. Dengan hati-hati, mereka mengevakuasi tubuh Rika yang sudah dingin. Aku berjalan pelan di belakang mereka, ditemani Agam, menuruni jalur sempit sambil sesekali terhuyung. Dan dalam perjalanan itu, di tengah kabut yang perlahan mulai terangkat, aku tahu, kami sudah ditemukan. Tapi, hanya satu di antara kami yang benar-benar pulang. Aku turun dari gunung itu, tapi tak benar-benar kembali. Tubuhku memang berhasil diselamatkan, tapi ada bagian dari diriku yang tertinggal di balik kabut rinjani. Tertinggal di antara ransel basah, tanah basah, dan sobekan kertas kecil yang kini jadi pusaka paling berharga dalam hidupku. Sepanjang perjalanan turun, aku nyaris tak bicara. Tim evakuasi memahami. Tak ada yang memaksaku bercerita. Mereka membiarkanku berjalan dalam diam, sambil sesekali menoleh memastikan aku tak jatuh. Dan saat akhirnya kami tiba di kaki gunung, saat kulihat banyak orang menunggu di base camp, relawan, wartawan, bahkan keluarga yang datang jauh-jauh dari Surabaya. Aku hanya bisa menangis. Tangisku bukan semata karena kehilangan sahabat, tapi karena aku tahu, bahkan jika aku mendaki gunung 1000 kali pun, aku takkan bisa mengulang hari itu, takkan bisa mengubah apapun. Aku selamat, tapi rasanya aku juga kehilangan sebagian diriku,
Dan mungkin aku akan terus mencarinya. Di setiap kabut, di setiap suara angin, di setiap langkah yang membawaku kembali ke ingatan itu. 3 hari setelah kami turun dari gunung, aku memberanikan diri datang ke rumah Rika. Alamat yang kudapat dari logistik pendakian itu menuntunku ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Surabaya. Pintu dibuka oleh seorang ibu, perempuan setengah baya, yang wajahnya langsung terasa familiar. Wajah yang dulu sering Rika ceritakan. Wajah yang kini terlihat lebih tabah daripada seharusnya. Kami tak banyak bicara di awal. Ia hanya mengajakku duduk di ruang tamu, lalu berkata pelan, "Rika banyak cerita soal kamu, Tan." Aku menunduk. Tanganku meremas-remas sobekan kertas di sakuku. Kertas yang kutulis di bawah tenda miring, di balik batu besar, saat napas Rika mulai berat. Lalu aku keluarkan kertas itu. Kusodorkan padanya. Dan dengan suara bergetar, aku mulai membaca. "Bu, maaf aku nggak pulang dalam keadaan utuh. Tapi Tania temenin aku di sini. Aku nggak sendirian kok. Jadi jangan terlalu sedih ya, Bu. Terima kasih udah jadi ibu terbaik buat Rika. Nanti kalau ketemu ayah, aku peluk dia juga." Aku berhenti. Air mataku jatuh satu-satu, membasahi tulisan tinta yang mulai luntur. Tapi ibunya hanya tersenyum. Matanya berkaca, tapi ia menatapku lembut. "Terima kasih, Nak." Lalu dia menengadah dan berdoa dalam diam. Disitulah aku sadar bahwa kehilangan bukan soal siapa yang pergi lebih dulu, tapi tentang bagaimana kita melanjutkan hidup dengan warisan kenangan yang mereka tinggalkan. Tahu nggak, penghasilan affiliate aku udah segini. Aku tak pernah tahu siapa Agam sebenarnya. Dia datang seperti cahaya di balik kabut, cepat, tenang, dan tulus. Tak bertanya macam-macam, tak menyalahkan siapa-siapa, hanya menolong, lalu pergi begitu saja. Tapi sampai hari ini, aku masih mengingat wajahnya, nada suaranya. Cara ia menatap Rika dengan mata berkaca, seolah kehilangan itu juga miliknya. Karena memang benar, di gunung kita semua saudara. Terikat oleh hal yang lebih dalam dari sekadar jalur dan puncak. Terikat oleh hidup dan mati. Dan jika suatu hari, aku punya kesempatan menatap mata Agam lagi, aku hanya ingin bilang, terima kasih. Bukan hanya karena kau membuatku bisa kembali ke rumah, tapi karena kau menyelamatkan bagian dari diriku yang nyaris putus asa. Karena setelah semua yang terjadi, aku tahu, aku bukan hanya selamat. Aku diberi kesempatan kedua, untuk hidup dan untuk bercerita. Gunung tak pernah menjanjikan puncak. Ia hanya menawarkan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, yang kita temui bukan cuma jurang, kabut, dan dingin, tapi juga diri kita sendiri. Gunung bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Ia adalah ruang sunyi yang menguji kesiapan dan kebijaksanaan. Karena alam bisa berubah dalam hitungan menit. Kabut bisa menyesatkan. Dan hujan bisa merampas panas dari tubuhmu sampai tak tersisa. Maka bersiaplah. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara logistik. Pahami medan. Bawalah perlengkapan darurat, makanan ekstra, segala hal yang mungkin tampak sepele, tapi justru bisa menjadi penyelamat nyawa. Ingatlah, gunung akan selalu ada, tapi hidup kita hanya sekali. Jaga diri, jaga teman, dan dengarkan alam. Karena pulang dengan selamat selalu lebih penting dari segala pencapaian. Dan untuk Rika, sahabatku, kami akan selalu mengenangmu. Dan doa kami takkan pernah berhenti menyertaimu.